Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan Al Fakir. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali teman-teman. Masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya disaksikan oleh teman-teman yang solih dan solihah, yang tentunya sama-sama mengharapkan tegaknya konstitusi Islam di muka bumi. Amin. Allahu Akbar. Waduh. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini lagi-lagi di negeri ini heboh kembali, di mana di sisi lain ada masyarakat yang membutuhkan, di sisi lain gitu, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya berbuat semena-mena, ketidakjujuran, kebohongan, sehingga merugikan yang lain teman-teman. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini di sini ada lagi gegernya teman-teman terkait bansos presiden yang ditimbun di dalam tanah yang berlokasi di Depok katanya teman-teman. Ya sangat miris sekali ya, dikarenakan ini bantuan presiden yang akan disalurkan, di situ ada isinya sembako, namun tidak jujur teman-teman, tidak disampaikan ke haknya kepada masyarakat yang akan menerima. Betapa zolimnya, betapa khianatnya, betapa teganya. Para yang tidak punya hati sekalian gitu. Di mana hati kalian? Di mana otak kalian? Di mana naluri kalian? Bisa-bisanya kalian, ya Allah, gitu kan. Bantuan bansos tahun 2020 lagi musim-musimnya Covid, teman-teman. Bansos dari presiden yang akan disalurkan ke NTT. Nanti lebih lanjutnya informasinya kita bacakan, teman-teman. Di negeri ini bermacam-macam, dari mulai dukun palsu gitu kan, dari mulai aparat, dari mulai pembunuhan, kemudian sekarang lagi ada ketidakjujuran, orang yang tidak punya hati nurani gitu, yang tidak amanah gitu. Padahal betapa bermaknanya, betapa pentingnya gitu sebuah makanan gitu, makanan yang di sisi lain sangat membutuhkan, ini malah dikubur, ditimbun, dibuang secara tidak punya naluri gitu. Dibuang, nggak tahulah mikirnya seperti apa nih teman-teman. Dan di beritanya itu sampai 1 kontainer teman-teman. Bayangkan, wah itu bisa mengenyangkan perut berapa nyawa itu. Ada orang yang khianat, yang ada orang yang tega gitu, yang tidak menyampaikan amanah gitu. Makanya Imam Besar Habib Rizik menyampaikan negeri ini ya penuh dengan kebohongan. Makanya akhlak itu yang penting, revolusi akhlak. Sudah tahu negeri ini seperti ini, mana buzzer, mana yang suka-suka teriak mengatasnamakan NKRI harga mati. Giliran ada informasi yang seperti ini, kalian pada mingken, kalian pada diam. Giliran ada ACT yang ingin penyalur dana untuk umat, kalian kritisi, kalian kritik. Padahal di situ tidak ada kerugian negara. Di sini ya walaupun bantuannya dari presiden, itu pasti uang-uang rakyat juga, dari rakyat untuk rakyat, bukannya gitu kan. Ini kalian tidak sampaikan. Dan kalian itu netizen buzzer itu mana suara kalian? Dan alhamdulillah katanya polisi sudah menindak ya. Mudah-mudahan segera ketangkap pelakunya. Mudah-mudahan segera ditangkap oknum-oknum yang tidak punya hati nurani, oknum-oknum yang kalau menurut saya ya
apa gitu ya, dana untuk fakir miskin, untuk rakyat miskin, tega-teganya kalian buang begitu saja. Itu kan mubazir itu teman-teman. Kita bacakan beritanya teman-teman dari Sindo News. Di sini, kenapa bansos presiden ditimbun di dalam tanah Depok? Begini ceritanya teman-teman. Nah, kita baca ya. Bantuan sosial atau bansos presiden berupa timbunan beras dipendam di dalam tanah Jalan Tugu Jaya, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok. Kenapa bansos presiden itu dikubur dan bagaimana ceritanya? Katanya, bansos presiden itu merupakan bantuan tahun 2020 untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Saat ditemukan, di karung terdapat tulisan bantuan presiden yang dikoordinir Kementerian Sosial Kemensos untuk masyarakat luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan NTT. Ya Allah. Diketahuinya timbunan bansos presiden di Depok dari salah satu karyawan perusahaan logistik JNE. Saya dapat informasi dari orang dalam JNE yang katanya ada pemendaman sembako, ujar Rudi Salim, warga yang membongkar timbunan bansos presiden di Sukmajaya, Depok, Minggu tanggal 31 bulan 7 2022. Dia mengakui lahan tempat penimbunan bansos presiden merupakan miliknya. Oh, jadi Rudi Samin itu yang menggali ya, itu di lahan miliknya dia gitu, di pendamnya, di kuburnya itu di lahan miliknya Rudi Samin itu. Namun dia tidak menemukan timbunan beras, kemudian dia dilakukan di titik lain di lokasi sama dengan ditemukannya tumpukan beras. Rudi mengaku mendapat informasi tersebut dari S yang pernah bekerja di gudang JNE cabang Depok, tapi dipecat karena tudingan mencuri. Wah, jadi si S ini melapor ke Rudi gitu. Lalu Rudi itu bertindak segera menggalinya, itu membuktikannya. Oh, ternyata ditemukanlah di situ tumpukan sembako kurang lebih 1 kontainer teman-teman di lahan miliknya ya. Dan si S ini ternyata mantan karyawannya JNE gitu. Karena dia dikeluarkan, mungkin gak tahu kenapa ya, dia menyampaikannya. Aduh. Saya ingat punya klien inisial S yang bersangkutan pernah bekerja di JNE dan mengaku pernah diperintah bawa sembako ke dalam mobil besar oleh koordinator JNE inisial A. Saya penasaran, maka saya cari sampai 2 hari. Nah, hari ketiga saya dapat dengan menggunakan beko, kata. Oh, jadi menggunakan beko teman-teman penggaliannya. Dia itu pencariannya selama 3 hari dan hari ketiga ditemukan teman-teman. Dia memperkirakan beras dipendam jumlahnya mencapai 1 kontainer. Waduh, luar biasa. Seperti saya tadi bilang teman-teman, 1 kontainer itu bisa mengenyangkan berapa nyawa teman-teman. Ya ilaha illallah. Kemudian dipendam di sisi beras itu masih ada yang karungan. Sagunya juga ada. Oh, berarti tidak hanya beras. Ada sagu, ada terigu, ada minyak juga teman-teman. La ilaha illallah. Ya, jadi miris ya. Wajah-wajah ya, wajah-wajah orang yang membutuhkan, saudara kita di NTT seperti ini. Harus kadang-kala dikarenakan kan lagi Covid itu susah banget gitu. Ekonomi lagi turun. Kerja sana sini dibatasi. Pemasukan kurang, ya pasti membutuhkan bantuan. Giliran bantuannya dia itu tidak amanah, malah dibuang begitu saja gitu. Nanti ya kalau hukuman di dunia ya mungkin bisa
dihitung waktulah. Nanti kalian itu para pengkhianat, para pembohong yang tidak punya naluri, nanti kalian pengadilan Allah gitu yang akan kalian dipinta pertanggungjawabannya, teman-teman. Gitu. Kalau di dunia ya masih bisa nego, masih bisa ya seperti itulah. Tapi nanti di akhirat kalian itu tidak bisa tidak bisa nego. Nanti rasakan saja pembalasan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak punya naluri, bagi orang-orang yang tidak amanah, yang tidak jujur, bagi orang-orang pengkhianat. Dikarenakan apa ya? Aduh, amanah itu berat gitu kan. Jadi si mungkin saja ini baru dugaan saya aja. Nanti kan polisi lagi lagi menelusuri kasusnya. Jadi mungkin JNE ini kan diamanahi gitu, ekspedisi, jadi suruh menyampaikan, tidak disampaikan. Oke lah teman-teman, ya itulah informasi berita dari negeri yang tidak baik-baik saja untuk saat ini, dikarenakan banyak sekali permasalahan gitu kan. Ya dikarenakan sistemnya, sistem kapitalis liberal gitu kan, yang penting diri sendiri, yang penting kenyang sendiri tanpa memikirkan orang lain. Beda dengan sistem Islam gitu kan. Jangankan seperti Umaro, pemimpin itu boro-boro memikirkan diri sendiri, yang dipikirkan itu rakyat gitu. Dicontohkan ketika Umar bin Khattab, ketika ada rakyatnya yang kelaparan, dia itu manggul berasnya sendiri, teman-teman. Wah, banyak lah gitu. Dan makanya mudah-mudahan sistemnya itu diganti dengan sistem Islam. Jangan sistem kapitalis, jangan sistem liberalis, jangan sistem demokrasi saat ini yang mesengsarakan rakyat, teman-teman. Itulah teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Kita pantau saja beritanya sampai kemana, dan tetap semangat untuk menyampaikan sesuatu walaupun berat, dan sampaikanlah sesuatu walaupun satu ayat, teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.